Pemirsa catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Galus Karnanti dalam catatan sang jurnalis kali ini. Dan saya masih di Kabupaten Kendal pemirsa dan akan mengajak pemirsa untuk mengikuti agenda pada hari ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal terkait perekaman dan aktivasi dokumen kependudukan yang pada hari ini bertepatan dengan agenda dari penutupan TMMD yang ada di Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan seperti apa agenda pada hari ini? Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal bersama Kodim 0715 Kendal serta Dispermades Kendal bersinergi membuka layanan administrasi kependudukan atau Admindu dalam kegiatan upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang digelar di Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal pada Rabu 20 Maret 2024. Terus lapor perwakilan penyerahan alat kerja. Siap. Penandatanganan yang pertama oleh Komandan Kodim 0715 Kendal. Jin dibuka kan? Jin dibuka. Jin, serial kamera 1, 2. Usai mengikuti upacara penutupan TMMD dan Dim 0715 Kendal, Letkol Infanteri Eli Purwadi beserta rombongan Forkopimda meninjau stand milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait administrasi kependudukan warga masyarakat Kendal. Selain meninjau, Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Eli Purwadi nampak turut melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD yang didampingi dan diarahkan langsung oleh petugas Dukcapil. Oke. Apa Pak? IKD. IKD. Sampun, sekan baru bentar. Nanti dulu kita ke sana, Pak. Oke. Oke. Ini masyarakat sudah semua atau baru mau mulai, Pak? Di kita sudah 21 kurang lebih persen dari jumlah pemilik KTP sekitar 800-an, 18 jiwa itu baru 21% di kita di tahun 23 ini. Khusus di Kendal, napa Kendal, seluruh Indonesia? Kendal. Karena target kita di tahun 2023 kan 25% dari pemilik KTP. Oke. Terus 2024 ini kita ditarget 30%. Itu sehingga sekarang kita harus layanan masif untuk capaian IKD seperti itu. Dari kemarin Sudah jumlah 50.470 itu per hari kemarin. dari 240.000 yang ditargetkan. Bapak, ini passwordnya saya buat. Nanti bisa diganti Bapak sendiri di pengaturan, kemudian ubah PIN, masukin password yang lama, kemudian masukin password yang terbaru 2 kali. Nanti kan ada tulisan konfirmasi PIN, bisa dikonfirmasi. Kemudian badi sekalian digantos. Diganti Saya biar gampang.
sini sudah ada data keluarganya Bapak. Oke. Satu kakak terdiri. Nah, ini ada di sini. Kemudian di dokumen sudah ada data KTP dan kartu keluarga. Oke. Jadi setiap kita mau melihat data ini itu wajib menggunakan password yang tadi. Oke. Nah, untuk berbaginya, Bapak bisanya pakainya pakai bagikan ini, jadi keluarnya pakainya scan QR. Bukan KTP dalam bentuk KTP Oke. dalam bentuk tapi scan QR-nya. Oke. Coba ke sekalian. Nanti biar ditunjukkan ke KTP. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami beserta pejabat Dikdukcapil Kabupaten Kendal, ya, pada kesempatan TMMD reguler dan Sengkuyung tahap 1 tahun anggaran 2024, kami bekerja sama untuk memulai dan mensosialisasikan pelaksanaan program IKD dengan KIA. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah melaksanakan dengan cara yang sangat mudah, waktu yang juga singkat. Monggo Bapak Ibu ya, dapat hadir dan melaksanakan kegiatan yang sama sehingga administrasi dan pengurusan untuk masyarakat bisa lebih simpel dan lebih baik ke depan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan atau Adminduk pada kegiatan TMMD ini meliputi aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, rekam dan cetak KTP elektronik, serta rekam dan cetak kartu identitas anak. Upaya jemput bola ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mempercepat capaian rekam dan aktivasi data kependudukan di tahun 2024, serta memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil Kendal ataupun UPTD Dukcapil setempat. Nah pemirsa, di samping saya sudah bersama dengan Pak Jailani selaku Kabid Dafduk ya Pak ya, Dukcapil Kabupaten Kendal. Pak, terkait persiapan hari ini Pak dan juga koordinasi dari pemerintah setempat seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi kaitan dengan TMMD, ini kegiatan tahunan. Dan kebetulan pada tahun awal ini TMMD Sekuyung 1 yang dikoordinasikan dari Dispermasdes dan Kodim. Nah, pada saat ini kami memang karena di samping tupoksi kami untuk memberikan layanan bagi masyarakat, nah ini sekaligus berkolaborasi karena peningkatan dari jejaring kinerja kita. Nah, proses ini memang sudah kita awali, kita koordinasikan ke masyarakat desa atau Pemdes lewat Pak Kades, bahwasanya di desa ini memang ada potensi untuk layanan kependudukan. Yang pertama adalah untuk menunjang pilkada di 2024. Kita kebetulan di Desa Kertosari ini ada 123 wajib KTP yang harus direkam. Kemudian karena di lingkungan ini pun juga lingkungan pendidikan, satuan pendidikan, kita pun juga berikan layanan untuk anak-anak, rekam KIA. Juga di samping itu dengan program nasional yang kita ditarget 30% berkaitan dengan IKD, kita pun juga menghadirkan perangkat desa, lembaga, dan guru karyawan dari satuan pendidikan yang ada di Desa Kertosari. Itu. Berarti emang jemput bolanya ini ke segala sektor ya Pak ya, di pendidikan, pemerintah desa, dan juga masyarakat setempat juga. Kalau Pak Jailani melihat antusias dari masyarakat pada hari ini seperti apa Pak? Ya. Jadi bisa kita lihat sendiri dari tadi kedatangan dari masyarakat, baik yang dari Pak Tentara sendiri, kita juga sudah banyak bergabung ya. Kemudian dari satuan pendidikan yang dengan mengerahkan seluruh anak didiknya, itu saya pun juga merasa senang memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya kepada pemerintah desa yang sudah mengondisikan sedemikian sehingga bisa kita lakukan pelayanan kependudukan seperti itu. Kalau sejauh ini Pak, mayoritas ini melakukan perekaman KTP untuk pemula atau KIA ataupun aktivasi KD Pak yang paling banyak Pak dari ini? Terima kasih. Jadi kalau bisa kita lihat antrian ini yang paling banyak adalah
wajib KTP pemula atau rekam KTPL, karena memang kebetulan saat ini kan sekolah baru diliburkan ini karena untuk ujian yang kelas 3 ya. Itu sehingga dengan upaya desa yang memberikan undangan ini kita lihat antusiasnya sangat luar biasa yang datang. Di samping yang KIA ini kebetulan karena objeknya di sini. Sekolah juga ya Pak ya. Seperti itu. Berarti memang sama-sama ketiga tadi KTP elektronik, IKD dan KIA juga sama ramainya ya Pak ya. Oke. Karena ini kan juga antusias masyarakat sangat tinggi. Apakah nanti juga ke depan akan dilakukan jemput bola seperti ini Pak ke desa-desa yang lainnya? Iya. Jadi berkait dengan pelaksanaan ini tetap kita monitor. Nah, kita monitoring, kita evaluasi karena pada pelaksanaan ini kan kemungkinan juga tidak 100%. Dan nanti kita lihat di mana, syukur nanti akan mengembang ke desa-desa yang lain. Karena mau tidak mau seluruhnya harus kita layani. Seperti itu. Oke, terakhir Pak, harapan untuk kedepannya ini Pak, untuk mencapai target Dukcapil sendiri untuk perekaman KIA serta aktivasi IKD sendiri seperti apa Pak kedepannya? Jadi harapan kami dari Disdukcapil itu berkaitan dengan langkah ke depan karena mengemban tugas dari Menteri Dalam Negeri berkait dengan layanan pada masyarakat, apalagi yang harus bisa memberikan kebahagiaan dengan masyarakat ya. Tapi tetap akan kita lakukan jemput bola ini secara masif ya, jadi terus berkesinambungan. Di samping itu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya lebih menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan, karena sampai saat itu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kebutuhan dokumen kependudukan itu hanya dibutuhkan pada saat dia membutuhkan, sehingga akan terjadi penumpukan layanan atau kedatangan pemohon yang mungkin juga tidak bisa ditolerir kan, seperti itu. Nah, sehingga harapan kami tadi, marilah mengajak masyarakat untuk bisa bersama meningkatkan kesadaran, syukur sesuai dengan jargon bisa menciptakan di desa, kecamatan maupun kabupaten gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Tentunya harapannya masyarakat Kabupaten Bali segera sadar dan segera melakukan perekaman dan juga aktivasi KD itu tadi ya Pak ya. Yang utama adalah updating data. Updating data, Gitu. karena terus berubah ya Pak ya datanya ya. Oke. Terima kasih Pak Jalaini. Sama-sama. Dan semoga nanti perekaman pada hari ini lancar ya Pak ya. Amin, dan amin, semua amin, ya masyarakat Rabbal sini Alamin. juga melakukan perekaman dan juga aktivasi KD tersebut. Siap. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Jalaini selaku Kadif untuk Anda. Dan pemirsa catatan sang jurnalis, seperti biasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ini menggelar jemput bola perekaman identitas kependudukan digital atau IKD serta KIA, kartu identitas anak, dan juga perekaman KTP elektronik pemirsa. Dan kali ini digelar di SD Negeri 1 Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan di belakang dan juga samping saya ini merupakan aktivitas dari masyarakat setempat serta dari siswa-siswi SD Negeri 1 Kertosari ini. Saya akan mengajak pemirsa, mari. Nah, di belakang sini ini nampak para petugas Dukcapil ini tengah melakukan koordinasi, dan di sebelah sana ada dari siswa-siswi dari SD Negeri 1 Kertosari ini melakukan perekaman foto dan juga identitas anak atau KIA, kartu identitas anak, di belakang saya ini. Dan di sini kita juga bisa lihat ini siswa-siswi ini berjajar rapi untuk menunggu antrian ini. Jadi para siswa-siswi ini nantinya akan dipanggil dan mereka akan melakukan perekaman KIA di sini. Dan di samping saya ini juga ada warga masyarakat yang melakukan perekaman KTP elektronik seperti itu pemirsa. Dan kami masih akan mengajak pemirsa catatan sang jurnalis untuk melihat agenda apa saja yang nanti akan ada di kegiatan Dukcapil pada hari ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Tak ketinggalan, para pemilih pemula yang ada di wilayah Desa Kertosari ini juga melakukan perekaman KTP elektronik yang nantinya digunakan dalam pilkada mendatang.
dan menyasar sebanyak 123 orang yang didominasi siswa-siswi sekolah menengah atas yang ada di wilayah Desa Kertosari. Sementara itu, selain identitas kependudukan digital atau IKD, sasaran utama dalam upaya jemput bola ini adalah anak-anak sekolah dasar dalam rangka perekaman dan cetak kartu identitas anak atau KIA. Pada kesempatan kali ini, Dukcapil Kendal menyasar 377 perekaman KIA dari SD Negeri 1 Kertosari hingga SD Negeri 2 Kertosari. Dan pemirsa, di samping kanan saya sudah bersama dengan Pak Widoyo, ini selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Kertosari ya Pak. Pak Wid, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Pak, pagi hari ini tadi ke dalam lagi ngurus apa nih Pak sama Dukcapil Pak? Ini tadi baru masuk pengaktifan IKD. Iya, pengaktifan IKD ternyata cepat dan singkat. Ini langsung sudah masuk di HP saya tadi, hanya sebentar saja sudah masuk. Seperti ini sudah masuk. Oke. Kira-kira berapa menit Pak dari pengurusannya? Tidak nyampe 5 menit sudah rampung semua. Iya. Langsung ya 5 Iya, menit cepat. ya? Iya. Kenapa sih Pak kok harus ngurus IKD ini Pak? Nah, sekarang zamannya sudah digitalisme semua, jadi semuanya serba cepat. Maka untuk anak-anak, untuk semuanya identitas kita, kalau lewat IKD kita akan sangat cepat, tidak terlalu mencari kemana-mana, tapi kita dengan lewat ini aja minta akan cepat dapat data-data tersebut. Oke, nah sejauh ini kalau di daerah sini atau di sekolah sendiri untuk IKD sendiri bagaimana Pak? IKD di sekolah ini belum semuanya mempunyai, baru anak-anak ini saja. Makanya pada hari ini ada ini proses untuk IKD ini supaya nanti anak-anak semuanya komplit, sehingga kita tidak akan ada kesulitan lagi. Begitu. Selain IKD juga KIA ya Pak ya, kayak Iya. yang dipegang. KIA ini anak-anak ya. Oke. Kalau untuk KIA sendiri di sini seperti apa Pak? KIA itu ada yang belum dapat, ada yang makanya kita ini mendorong untuk semuanya ini seperti proses hari ini supaya KIA semuanya itu punya semua. Jadi kita tidak usah sulit-sulit kalau ada KIA, semua data termasuk bantuan, termasuk PIP dan yang lain itu lewatnya pakai data KIA semuanya. Itu ya. Iya. Berarti terintegrasi ya Pak? Terintegrasi ya. Cepat semuanya terkoneksi. Oke. Kalau dari harapan Bapak sendiri selaku kepala sekolah nih Pak untuk menggencarkan adanya KIA dan mungkin IKD juga di sekolah ini seperti apa? Ya, pengen saya semua nanti termasuk instansi yang terkait pelayanannya lebih cepat, lebih bagus sehingga semua anak dapat terlayani mempunyai KIA semuanya. Sehingga nanti proses pengurusan data-data dan yang lain tidak ada kesulitan lagi. Semua sekolah mungkin di seluruh Indonesia ini. Yeah. Berarti semua wajib punya ya? Wajib punya, ya. Ini jelas ini sangat-sangat penting sekali. Oke. Seperti yang dibawa adik-adik ini. Adik-adik ini ya. Oke. Makasih Pak Widoyo sudah membersamai kami. Semoga nanti adanya KIA di sini juga segera semuanya punya juga ya. Amin. Terima kasih. Yeah. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Widoyo, ini selaku kepala sekolah dari SD Negeri 1 Kertosari untuk Anda. Meskipun stand pelayanan admin Duk milik Dukcapil Kendal baru dibuka usai selesainya kegiatan TMMD, warga masyarakat setempat Desa Kertosari pun sedari pagi sudah datang dan memadati area stand hingga rela mengantri menunggu giliran perekaman, aktivasi, maupun cetak dokumen kependudukan. Nah, pemirsa catatan jurnalis seperti yang Anda lihat di belakang saya, kemudian di depan saya ini juga banyak sekali masyarakat di Desa Kertosari ini melakukan perekaman KTP pemula karena memang pada hari ini didominasi oleh siswa-siswi sekolah yang nantinya akan melakukan pemilihan kepala daerah dan tentunya membutuhkan adanya KTP elektronik, dan selain itu juga ada warga masyarakat yang melakukan aktivasi identitas kependudukan digital ataupun IKD. Dan kalau kita melihat dari antusias masyarakat ini sangat tinggi, dan karena adanya program jemput bola dari Dukcapil Kabupaten Kendal ini pemirsa, dan kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana ramainya dari kegiatan Dukcapil pada pagi hari ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis.
Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Yanuar Fatoni. Pak Yanuar, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, agenda pada pagi hari ini kan selain tadi ikut TMMD ya Pak ya? Iya, betul. Terus hari ini juga tadi habis aktivasi IKD ya Pak? Iya, terima kasih. Kenapa sih Pak kalau harus aktivasi IKD? Ya, karena dengan adanya identitas kependudukan digital ini akan mempermudah kita. Ya, jadi kita sewaktu-waktu mau kemanapun itu dengan adanya identitas kependudukan digital ini akan lebih mempermudah. Ketika kita ditanya terkait dengan apapun itu kependudukan, pasti kita bisa menjawab dengan mudah. Ya. Lebih praktis ya Pak? Lebih ya? praktis, kan juga iya. Sekarang di handphone ya, berarti Betul. ibaratnya kalau KTP ketinggalan di rumah kan masih Iya, mau sudah tidak khawatir gimana lagi gitu. Pak, ya. Iya. Terus ini Pak, peran dari Dispermadi sendiri terkait percepatan aktivasi IKD dan juga berkas kependudukan lainnya itu seperti apa? Iya. Jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kita punya 266 desa yang itu menjadi binaan kami. Nah, di sini kami tentunya akan mendorong kepada pemerintah desa untuk melakukan pelayanan dimulai dari tingkat desa. Dan di situ diharapkan masing-masing desa itu punya tenaga administrasi atau mungkin operator terkait dengan kependudukan di tingkat desa. Nah, ini yang akan kami dorong supaya nanti dari 266 desa ini semuanya bisa berjalan dengan baik pelayanan di tingkat desanya. Oke, berarti memang sudah ada upaya ya Pak ya dari Dispermadi sendiri untuk mendorong para itu yang ada di desa-desa gitu ya Pak? Ini sebagian sudah ada yang jalan, tetapi sebagian memang ada yang belum, mungkin karena ketidaktahuan dan mungkin karena sumber daya manusianya juga, yang tentunya ini nanti harus kita dorong melalui bimbingan teknis. Seperti agenda pada pagi hari ini kan jemput bola ya Pak ya? Iya, betul. Langsung datang ke lokasi, tanggapan Pak Yanuar sendiri terkait event dari Dukcapil dan jemput bola ini seperti apa? Wah, kami sangat mendukung sekali. Jadi begitu ada kegiatan apapun dari kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Jadi ketika mau ada kegiatan penutupan TMMD ini pun juga kami lakukan koordinasi dari Dispenduk Capil. Alhamdulillah menyambut baik dan pagi ini bisa terselenggara kegiatan ini. Dan tadi juga kalau melihat antusias masyarakat di luar, wah luar biasa, ya, iya, Pak, ya, udah luar biasa. gitu. Iya, ternyata memang ini ditunggu-tunggu sama masyarakat. Ya. Walaupun tadi masih TMMD tapi tetap nunggu ya Pak. Betul sekali ya. Karena kalau harus ke kota juga lumayan jauh itu tadi. Iya, iya. Oke, untuk ini Pak, ke depan harapannya Pak Yanuar sendiri untuk IKD dan juga berkas-berkas kependudukan lainnya untuk masyarakat seperti apa? Ya, harapan kami tentunya dengan IKD dan juga berkas-berkas dan dokumen kependudukan ini tentunya yang sangat kami harapkan efektivitas, efisiensi dalam artian satu kartu itu bisa multifungsi gitu. Wah ini yang sangat kami harapkan. Artinya tidak usah terlalu banyak kartu, cukup satu kartu aja itu bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi. Gitu. Terintegrasi. Terintegrasi semuanya. Ya. Oke, Pak Yanuar terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti aktivasi IKD juga semakin meluas dan warga juga cepat mendapatkan manfaatnya dari IKD dan juga mungkin KIA juga ya Pak ya. Betul yang sekali. melakukan tarasi-tarasi produksi. Terima kasih banyak. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Yanuar Fatoni untuk Anda. Suksesnya agenda jemput bola layanan administrasi kependudukan atau Adminduk dalam kegiatan upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ini tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah desa setempat, warga masyarakat, hingga lini petugas kependidikan yang ada di Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Wahyudi ini selaku Kepala Desa Kertosari. Pak Wahyudi, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, ini Bapak melihat dari agenda Dukcapil pada hari ini itu seperti apa Pak tanggapan Bapak sendiri? Alhamdulillah tanggapan saya sangat senang, sangat membantu ya. Karena dengan adanya Dukcapil yang jemput bola ini sangat membantu di perekaman kartu identitas anak itu sudah bisa diaskes, jadi nanti
supaya nanti untuk kedepannya supaya untuk menuju ke program IKD sudah bisa terlaksana. Pak, ini tadi kan mengumpulkan masyarakat juga ke sini ya Pak ya. Ini upaya dari sosialisasi dari Bapak sendiri ke masyarakat seperti apa Pak? Upaya dari pemerintah desa kemarin itu kita sosialisasi lewat Pak Kadus melalui kadusnya masing-masing untuk menyampaikan kepada tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan tetangga tentunya yang pasti untuk kaum milenial yang terutama sosialisasi tersebut. Untuk khususnya untuk pemilih pemula juga pemilih ya Pak pemula, ya, yang nanti ke pilkada gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, ini kan dilakukan perekaman KIA juga di sini di sekolah di SD ini ya Pak ya. Apakah nanti juga dari pemerintah desa mengharapkan adanya perekaman seperti ini Pak di sekolah-sekolah yang lain? Insya Allah nanti apabila ini sudah berjalan dan diterima oleh anak-anak, nanti kita akan sosialisasikan lagi kepada tingkat pendidikan yang mungkin di dusun ada di SD 1, 2, dan 3 itu kan ini di sini baru SD 2. Jadi nanti untuk SD 1 dan SD 4 nanti akan beritahu supaya perekaman IKD tersebut. Oke, Pak, ini untuk harapannya ke depan bagi warga masyarakat dari masyarakat sini untuk melakukan perekaman IKD, KIA, seperti itu seperti apa? Harapannya kita untuk mensukseskan program Indonesia Emas. Jadi saya harapkan semua masyarakat Desa Kertosari sudah terakses dari program IKD maupun kartu identitas anak, nonton loh. Supaya nanti untuk proses-proses pelayanan di bidang pemerintahan bisa terkonek karena tinggal bawa kartu HP, tinggal buka lebih praktis. Oke. Pak, ini imbauan kepada masyarakat sini Pak untuk segera ini melakukan aktivasi IKD ataupun perekaman dari KIA serta KTP untuk pemula ini Pak. Seperti apa? Himbauannya nanti setelah program dari Dukcapil ini selesai, nanti otomatis kan dari masyarakat akan merasakan dampaknya. Setelah mereka itu sudah punya kartu identitas anak dan kartu identitas kependudukan digital itu akan memudahkan untuk pelayanan beliau. Jadi tidak usah bawa KK, tidak usah bawa KTP, tinggal bawa HP, tinggal tunjukkan, semua sudah ada di identitasnya sudah lengkap di situ. Karena sekarang juga zamannya udah digital ya Pak. Zaman digital. Udah maju gitu ya. Oke Bapak Wahyudi, terima kasih telah bersama Lingkar TV. Udah punya IKD Pak? Alhamdulillah sudah. Kami sudah perekaman di kecamatan waktu setelah di launching IKD langsung Kades semua diaktifasi ya, harus melalui perekaman. Oke, berarti sudah mencontohkan kepada warga masyarakatnya ya Pak ya, agar semuanya punya IKD ini. Punya IKD. Terima kasih, terima kasih. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Wahyudi ini selaku Kepala Desa Kertosari untuk Anda. Kolaborasi semacam ini tentunya dapat menguntungkan bagi masyarakat setempat, lantaran memudahkan akses mereka terhadap pelayanan pemerintah dan juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup di wilayah pedesaan. Selain itu, sinergitas antara TNI dan pemerintah dalam kegiatan seperti TMMD kali ini menunjukkan komitmen bersama untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kertosari pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya. Pemirsa catatan sang jurnalis, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mencapai percepatan dari target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD serta perekaman KIA Kartu Identitas Anak untuk warga masyarakat Kabupaten Kendal seperti yang dilakukan pada hari ini. Dan kita tadi juga sudah melihat bagaimana antusias masyarakat setempat yang sangat tinggi menyambut jemput bola dari Dukcapil Kabupaten Kendal.
Dan akhirnya pemirsa, saya Galus Karnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan Sang Jurnalis dan terus saksikan catatan Sang Jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.